Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Usyana Hasim dengan NIM 23140194. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Trilogis. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu Multiple Intelligence atau kecerdasan majemuk. Yuk, kita simak teman-teman. Materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada pengertian Multiple Intelligence, yang kedua jenis-jenis Multiple Intelligence, yang ketiga karakteristik dan pengembangan Multiple Intelligence, yang keempat contoh tokoh yang sukses sesuai dengan kecenderungan Multiple Intelligence. Pengertian Multiple Intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori Multiple Intelligence atau kecerdasan majemuk ditemukan dan dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang psikolog perkembangan dan profesor pendidikan dari Sekolah Pascasarjana Pendidikan Universitas Harvard, Amerika Serikat. Lahir dengan nama lengkap Howard R. Gardner pada tanggal 11 Juli 1943 di Scranton, Pennsylvania. Teori belajar Harvard dikenal pertama kali pada tanggal 1983 dalam bukunya yang berjudul Forms of Need, Teori Multiple Intelligence tahun 1983. Howard Gardner mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa inteligensi bukanlah kemampuan seseorang untuk menjawab soal-soal tes IQ dalam ruang tertutup yang terlepas dari lingkungannya. Akan tetapi, inteligensi memuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Menurut pencetus Multiple Intelligence yaitu Howard Gardner, kecerdasan seseorang diukur bukan dengan tes tertulis, tetapi bagaimana seseorang dapat memecahkan problem nyata dalam kehidupan. Inteligensi seseorang dapat dikembangkan melalui pendidikan dan jumlahnya banyak. Hal ini berbeda dengan konsep lama yang menyatakan bahwa inteligensi seseorang tetap mulai sejak lahir sampai kelas dewasa dan tidak dapat diubah secara signifikan. Bagi Gardner, suatu kemampuan disebut inteligensi bila menunjukkan suatu kemahiran dan keterampilan seseorang untuk memecahkan masalah dan kesulitan yang ada dan ditemukan dalam hidupnya. Nah, hal ini memicu upaya keras dari Howard Gardner untuk melakukan penelitian dengan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu yang akhirnya melahirkan teori Multiple Intelligence, yaitu kecerdasan jamak atau majemuk. Nah, dalam bukunya yang berjudul Forms of Need, The Theory of Multiple Intelligence, Gardner mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai berinteraksi dengan dunia. Namun kini sudah menjadi 9 kecerdasan yang berbeda. Gardner menambahkan satu teori, yaitu eksistensial. 9 kecerdasan yang dimaksud dalam teori Multiple Intelligence. Yang pertama ada kecerdasan verbal atau bahasa. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematika. Yang ketiga, kecerdasan visual atau visual. Yang keempat, kecerdasan tubuh. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Yang kedelapan, kecerdasan spiritual. Yang kesembilan, kecerdasan eksistensial. Mari kita bahas satu persatu kecerdasan yang telah saya jelaskan tadi. Selain penjelasan atau bentuk kecerdasan juga dikaitkan dengan pelajaran yang diajarkan di sekolah, serta tokoh atau profesi yang memiliki kecerdasan tersebut. Yang pertama ada kecerdasan verbal atau bahasa. Bentuk kecerdasan ini dinampakkan oleh kepekaan akan makna dan urutan kata, serta kemampuan membuat beragam penggunaan bahasa untuk menyatakan dan memaknai arti yang kompleks. Berkaitan dengan pelajaran bahasa, William Martin Luther King Jr., Soekarno, Putu Wijaya, Taufik Ismail, Hilman Hariwijaya merupakan tokoh yang berhasil menunjukkan kecerdasan ini hingga puncak.
2. Kecerdasan logika atau matematika. Bentuk kecerdasan ini termasuk yang paling mudah distandarisasikan dan diukur. Kecerdasan ini sebagai pikiran analitik dan saintifik dan bisa melihat dalam diri ahli sains, programmer komputer, akuntan, banker, dan tentu saja ahli matematika. Berkaitan dengan pelajaran matematika, tokoh-tokoh yang terkenal adalah B.J. Habibie. 3. Kecerdasan visual atau visual. Bentuk kecerdasan ini umumnya terampil menghasilkan imaji mental dan menciptakan referensi grafis. Mereka sanggup berpikir 3 dimensi, mampu menciptakan ulang dunia visual. Kecerdasan ini dapat ditemukan pada pelukis, pematung, programmer komputer, desainer, dan arsitek. Berhubungan dengan mata pelajaran menggambar, tokoh yang dapat diceritakan berkaitan dengan kecerdasan ini, misalnya seperti Gary Nugroho. Yang keempat, kecerdasan tubuh atau sinestetik. Bentuk kecerdasan ini memungkinkan terjadinya hubungan antara pikiran dan tubuh yang diperlukan untuk berhasil dalam aktivitas-aktivitas seperti menari, melakukan antonim, berolahraga, seni bela diri, dan memainkan drama. Sebut saja Michael Jordan, Martha Graham, penari balet, Susi Susanti. 5. Kecerdasan musikal atau ritmik. Bentuk kecerdasan ini mendengarkan pola musik dan ritmik secara natural dan kemudian dapat memproduksinya. Bentuk kecerdasan ini sangat menyenangkan karena musik memiliki kapasitas untuk menghubung kesadaran kita atau mengubah kesadaran kita, menghilangkan stres, dan meningkatkan fungsi otak. Berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, tokoh-tokoh yang sudah mengembangkan kecerdasan ini, misalnya Stephen Wonder, Melly Guslau, Titik Puspa. 6. Kecerdasan interpersonal. Bentuk kecerdasan ini wajib bagi-bagi tugas di tempat kerja, seperti negosiasi dan menyediakan umpan balik atau evaluasi, berkaitan dengan pelajaran PPKN atau sosiologi. Manajer, konselor, terapis, politikus, mediator menunjukkan bentuk kecerdasan ini. Mereka biasanya pintar membaca suasana hati, temperamen, motivasi, dan maksud orang lain. Abraham dan Mahatma Gandhi memanfaatkan kecerdasan ini untuk mengubah dunia. 7. Kecerdasan intrapersonal. Bentuk kecerdasan ini merupakan kemampuan untuk memahami dan mengartikulasikan cara kerja terdalam dari karakter dan kepribadian. Kita sering menamai kecerdasan ini dengan kebijaksanaan. Berkaitan dengan jurusan psikologi atau filsafat, tokoh-tokoh sukses yang dapat dikenalkan untuk memperkaya kecerdasan ini adalah para pemimpin, keagamaan, dan para psikolog. 8. Kecerdasan spiritual. Bentuk kecerdasan ini dapat dipandang sebagai sebuah kombinasi dan kesadaran interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dengan sebuah komponen atau nilai yang ditambahkan padanya. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan rohaniah yang menuntun diri kita menjadi manusia yang utuh, berada pada bagian yang paling dalam dari diri kita. Yang terakhir atau yang ke-9, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial yang merupakan salah satu dari majemuk ini membuat anak mampu mengajukan dan mencari jawaban pertanyaan yang mendalam tentang eksistensi manusia, seperti apa arti hidup, mengapa kita mati, atau apa peran kita di dunia. Kecerdasan eksistensial lebih mengarah ke bidang filsafat. Beberapa pakar yang mengaitkan antara kecerdasan eksistensial ini dengan tipe kecerdasan spiritual. Dengan beragamnya kecerdasan manusia menjadikan peran guru amat penting untuk memberikan arah pada apa yang cocok dan sesuai bagi para siswanya. Selanjutnya ada contoh tokoh yang sukses sesuai dengan kecenderungan multiple intelligence. Yang pertama ada William Shakespeare. Ia sukses di bidang kecerdasan linguistik. Ia adalah seorang penulis, penyair, dan dramawan asal Inggris yang dianggap sebagai salah satu penulis terbesar dalam sejarah sastra dunia. Ia menulis sekitar 37 drama, 154 soneta, dan beberapa karya sastra lainnya, yang banyak diantaranya menjadi klasik dan populer hingga kini. Yang kedua ada Leonardo da Vinci. Ia sukses di bidang kecerdasan visual atau visual. Ia adalah seorang seniman, ilmuwan, penemu, dan pematerialista yang memiliki bakat luar biasa dalam menggambar, melukis, memahat, dan mendesain. Ia menciptakan karya-karya seni yang terkenal seperti Mona Lisa, The Last Supper, dan Virtuoso Man. Ia juga membuat sketsa-sketsa yang menunjukkan ide-ide inovasinya, seperti helikopter, tank, dan parasut. Yang ketiga ada Ludwig van Beethoven. Ia sukses di bidang kecerdasan musikal.
Ia adalah seorang komponis dan pianis Jerman yang dianggap sebagai salah satu komponis klasik terbesar sepanjang masa. Ia menciptakan karya-karya musik yang monumental seperti simfoni, soneta, kuartet, dan konser. Ia juga terkenal karena tetap berkarya meskipun mengalami gangguan pendengaran yang patah-patah. Jadi, kecerdasan adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki seseorang tidak akan semuanya sama dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki orang lain, karena kemampuan banyak jenisnya atau beraneka ragam. Dan keanekaragaman itu dari kemampuan-kemampuan disebut dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.